Welcome to my vlog. Jadi di video kali ini aku akan membahas Q&A yang udah kalian tanya nih di Instagram aku. Aku bakal menjawab semuanya. Jadi guys, aku tuh tadi habis make up gitu, make up ala-ala peachy gitu guys, tuh kayak gini, pakai shadow pink. Terus guys, aku tuh biasanya tuh suka banget ngeombre make up aku gitu loh. Jadi kayak pakai yang muda gitu, pink muda. Terus aku pakai lip tint yang Dior ini karena ini tuh bener-bener pigmented banget, aku suka. Dan aku tuh pakein lip gloss gitu jadi kelihatan lebih fresh gitu. Nah guys, jadi kemarin kan aku sempat nanya kan di Instagram aku Q&A. Jadi aku bakalan jawab semuanya yang kalian tanya di Q&A di Instagram. Pertanyaan pertama itu, Kak, kakak kan dokter gigi, apa itu cita-cita dari kecil, terus kenapa milih kedokteran gigi? Oke, jadi aku bakal jelasin. Jadi tuh pertamanya itu, aku dari kecil itu emang bener-bener pengen banget jadi dokter guys. Jadi aku tuh kalau ngelihat, aku kalau misalnya ke rumah sakit, ke dokter, pas ngeliat tuh bener-bener pengen di dalam hati aku tuh kayak, wah gue harus bisa jadi dokter gitu kan. Jadi bener-bener emang dari kecil itu, aku nggak dipaksa sama orang tua aku. Jadi emang bener-bener pure dari aku sendiri yang aku tuh pengen banget jadi dokter gitu. Next pertanyaannya itu adalah kriteria cowok kakak yang ideal. Oke, pertama aku tuh suka banget cowok yang sayang sama orang tuanya, yang sebenarnya nggak harus ganteng tapi yang kayak good looking gitu, yang bisa menjaga penampilannya dia, yang nggak kayak yang apa ya, kalau misalnya jalan itu bisa fashionnya tuh bagus lah gitu, enak dilihat. Terus tuh nggak kasar, setia sama ceweknya, terus tuh sayang sama orang tuanya, terus berpikirnya itu selalu positif, yang gak toxic relationship. Kan ada kan cowok tuh yang selalu kayak ngatur-ngatur kita, maksudnya yang ngatur-ngatur hal yang kita suka gitu loh, dengan cara yang kayak marah-marah gitu. Itu kurang bagus sih menurut aku. Jadi sukanya tuh, aku tuh suka banget sama cowok yang ngasih tahu kita tuh dengan cara yang baik gitu loh, biar kita tuh ngerasa dihargain gitu loh sebagai cewek. Cowok yang humoris itu keren banget sih menurut aku, selalu bikin happy di setiap saat. Itu cowok yang penuh kejutan karena aku suka banget di surprise orangnya. Cowok yang penyayang. Dan yang terakhir itu cowok yang gak kasar mulutnya. Next, itu ada quotes pegangan kakak selama ini kalau boleh tahu. Oke, jadi aku tuh selalu berpegangan sama yang namanya life must go on, never give up. Jadi guys, life must go on itu artinya kita tuh harus selalu semangat, jadi harus selalu memikirkan hal-hal positif ke depannya. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah, jadi kan namanya setiap orang itu kan pasti kan ada masalahnya pribadi kan, ada masalah sendiri-sendiri. Nah aku minta kalau kalian punya masalah itu tuh jangan dijadiin down. Jadi kalian itu harus belajar dari kesalahan. Misalnya kalian ngelakuin kesalahan, jadi dijadiin pelajaran, jadi bukan kalian malah ngedown gitu. Terus never give up, jadi kalau kalian gagal itu jangan langsung give up guys, karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Jadi nggak mungkin banget orang yang sukses itu hanya dalam satu kali usaha. Jadi mereka itu pasti melakukan berbagai cara, berbagai usaha yang kalian tuh nggak tahu. Jadi kalau kalian ngeliat nih orang yang udah sukses, itu enaknya jadi dia, kalian tuh nggak tahu perjuangan yang di belakangnya dia tuh kayak gimana. Jadi menurut aku kalian itu kalau mau melakukan apapun itu harus semangat terus. Life must go on, never give up. Jadi itu selalu terngiang-ngiang di otak aku dari SMP. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian gagal, kalian jangan udah putus asa, kalian harus semangat terus. Gak gampang tapi kalian coba. Pasti kalian bakal menemukan titik di mana kalian tuh berhasil dan kalian tuh percaya sama kata-kata itu. Life must go on, never give up. Selama di rumah aja gini tuh kalian pada ngapain sih? Aku tuh selalu make up gitu loh setiap hari, dan aku tuh sekalian ngedit video kerjaan aku. Aku tuh suka juga sama drakor The World of Merit. Jadi kalau kalian tahu The World of Merit itu sempat booming banget. Nah, The World of Merit itu kalau kalian ambil positifnya bagus banget. Jadi si pemeran utamanya, di Dr. G-nya itu, dia itu menceritakan, dan pelajaran yang bisa kita ambil itu, dia itu sebagai ibu rumah tangga yang independen. Dr. G ini tuh bagus banget ya kalau kalian lihat. Jadi perannya dia itu menggambarkan sosok wanita yang tangguh dan juga sosok wanita yang independen, dan dia juga kerja sebagai dokter yang bisa mencukupi
anaknya gitu loh, bisa membiayai anaknya. Kalau misalnya kita ambil lagi positifnya, jadi kalian itu jangan serakah guys. Ambil itu jangan serakah, jadi kalau kalian udah punya satu aja, jangan membagi cinta ke yang lain gitu. Cara bagi waktu antara sosmed sama belajar. Jadi kalau aku itu tipe orang yang suka banget sama sosmed, terus tipe orang yang suka banget sama belajar juga. Jadi kan aku kuliah di kedokteran gigi, jadi kalau misalnya kuliah di kedokteran itu mau nggak mau harus belajar kan, karena tuh emang pelajaran di kedokteran itu gak mudah gitu kan, jadi kita harus belajar, harus banyak baca buku. Nah cara aku bagi waktunya itu, aku selalu belajar kalau misalnya abis pulang kuliah, aku belajar dulu nih sekitar 30 menit sampai 1 jaman, biar mengingat apa yang udah dosen aku tuh omongin. Nah kalau misalnya udah sekitar abis maghrib dan aku juga udah ngerasa aku cukup belajarnya, aku main sosmed. Jadi main sosmed itu buat menghibur diri aku gitu loh, karena kan belajar gitu guys. Tapi jangan main sosmed terus, kalian juga harus mengimbangi sosmed dan belajar. Next question, tips mulai bisnis. Jadi dulu itu aku bisnis sebenarnya guys ya dari SD. Kalian percaya gak sih dari SD tuh aku udah mulai bisnis. Jadi itu dulu tuh ada jam monol, namanya jam monol. Jadi kakek aku tuh ngasih aku jam monol gitu. Dia bilang, coba deh kamu jualin, pasti banyak yang beli. Dan akhirnya aku jualin. Jadi dulu tuh aku tuh ngambil untung tuh sekitar 50 ribuan gitu dan laku guys. Jadi jam monol itu kalau kalian tahu nih ya, kalau kalian anak tahun 2000-an pasti kalian tahu jam monol itu lagi hits-hitsnya zaman dulu. SMP aku nggak bisnis-bisnisan karena aku kurang ngerti kan. Di SMA itu aku tuh mulai bisnis sepatu putih gitu loh, kayak sneakers putih gitu. Jadi sneakers putih itu tuh laku banget di SMA aku karena tuh emang harganya murah, karena aku cari yang berkualitas dan yang murah. Dan itu tuh laku banget guys, jadi banyak banget yang beli. Dan aku tuh seneng banget kan, aku udah menghasilkan kayak 4 jutaan gitu dari itu sepatu. Jadi kayak aku bisa beli apapun yang aku pengen gitu loh dulu waktu SMA. Ke jualan bunga. Jadi aku jualan bunga itu bunga buket gitu dari 2016 sampai sekarang. Nah awal mulanya tuh dulu kakak kelas aku tuh mau wisuda, mau graduation gitu, terus pada nyari kan di mana ya beli bunga gini gitu. Akhirnya aku berpikir tuh pada saat hari juga aku langsung cari bunga yang murah yang bisa aku beli gitu, yang bisa aku jadi kerja sama. Karena kan kita kalau misalnya mau kerja sama itu kan harus punya partner yang enak dong. Maksudnya partner yang bisa diajak diskusi. Di situ tuh teman aku banyak banget yang beli, karena kan biasanya itu cowok-cowok tuh yang beli kan buat ngasih ceweknya, entah untuk birthday, untuk Valentine, jadi gitu. Nah guys, tips mulai bisnis menurut aku itu, pertama itu kalian harus tahu dulu nih target apa yang sekarang lagi dibutuhin, pasarnya tuh apa. Terus kalian juga harus paham sama produk yang pengen kalian jualin. Misalnya kalau misalnya kalian pengen produk makeup nih, kalian harus juga ngerti makeup apa yang bagus, karena tuh konsumen kita itu pasti bakalan nanya makeup apa ya yang harus buat misalnya buat orang yang berjerawat, makeup apa ya yang tahan lama. Jadi kalian harus mengerti. Terus habis itu kalian promosikan deh gitu. Tips move on. Jadi tips move on dari aku itu adalah cari yang baru. Nah kalau kalian udah bisa cari yang baru, kalian udah dapet yang baru yang lebih baik dari mantan kamu sebelumnya, itu kalian pasti bakalan bisa move on. Kalau kalian belum punya orang yang baru, kalian belajar untuk nggak mengingat-ingat kenangan gitu loh. Karena kalau misalnya kita udah putus tuh pasti kalian tuh ingetnya tuh kebaikannya atau ingatnya tuh memori-memori. Tapi enggak guys, sebenarnya kalian tuh nggak harus mengingat kenangan-kenangan indah, karena tuh kalau misalnya indah tuh nggak akan jadi mantan gitu loh. Apa pesan untuk mantan? Pesan untuk mantan, jadi orang yang lebih baik lagi, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Hai mantan. Kalau waktu itu kakak nggak keterima di fakultas kedokteran, mau milih jurusan apa? Jujur aku bener-bener nggak kepikiran kalau aku mau kuliah di mana selain di kedokteran, karena emang passion aku tuh di kedokteran. Dan mungkin kalau misalnya emang aku nggak keterima di kedokteran pada saat itu, aku bakalan nungguin setahun lagi dan aku bakalan tes lagi. Karena kalau misalnya kuliah itu bener-bener gak bisa dipaksain. Jadi kuliah itu bener-bener harus yang sesuai apa yang kita suka. Misalnya kuliah dipaksa orang tua atau dipaksa temen, dipaksa keluarga, itu gak akan bisa guys. Karena percayalah kuliah itu tuh gak semudah apa yang kalian pikirkan. Nah guys, jadi itu dia beberapa Q&A yang udah aku jawab. Oh iya, karena dari tadi aku udah ngomong terus nih guys, jadi aku haus banget. Aku selalu konsumsi ini
karena yang pertama higienis, terus ada seal capnya, dan segelnya tuh rapat banget guys, lihat deh tuh, rapat banget kan. Jadi itu lebih aman dan botolnya tuh keras sebelum dibuka. Oke, jadi aku buka. Tuh, kayak gini aku buka. Tuh. Tunggu. Sebelum dibuka, jadi mineralnya tuh terjaga dan kandungannya tuh alami dan berkualitas. Jadi nih guys, selama di rumah aja gini, pokoknya kalian tuh harus menjaga daya tahan tubuh kalian dan harus minum minuman yang berkualitas nih. Dan harus banget konsumsi le mineral. Ntar ya, aku minum dulu. Seger banget guys. Nah guys, jadi itu tadi manfaat-manfaat dari le mineral. Pokoknya kalian wajib banget buat mengonsumsi le mineral karena le mineral itu bagus dan berkualitas, aman yang pertama, dan kalian tuh harus menjaga daya tahan tubuh kalian. Oh ya guys, jadi segitu aja manfaatnya. Dan sekarang aku mau kasih tips nih, tips di rumah aja ala aku. Pertama, aku selalu minum air mineral karena air mineral itu bagus banget untuk tubuh kita. Dan jangan lupa minumnya itu 8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Nah, abis itu kalian jangan lupa makan makanan yang bergizi, makan buah-buahan, minum vitamin C, dan jangan lupa juga olahraga. Semoga kalian tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk konsumsi le mineral. Guys, thank you so much yang udah nonton video aku. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. See you in my next video.